Shalom buat kita semua. Malam ini saya akan melanjutkan renungan singkat yang diambil dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang mengasihinya, yang percaya kepadanya, seperti aku dan kau. Perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil 15 ayat 7 ini mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya dalam ibadah minggu, saat ini masih kondisi COVID, mungkin kita beribadah secara online, ada juga yang sudah offline. Kita harus ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita harus semakin tekun berdoa dan semakin erat bersekutu dengan Dia di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan tadi salah satu, tinggal di dalam Yesus. Dan firman Tuhan Yesus, firman yang hidup, tinggal di dalam kita, setiap kita anak-anaknya. Ingat saudara-saudara, pada firman ini adalah kata dan. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka kita diberi hak untuk meminta apa saja yang kita kehendaki, dan kita akan menerimanya. Seolah-olah ini menunjukkan hak kita. Tetapi sebagai anak, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa kita di surga, tahu persis apa yang kita butuhkan. Maka itu dilanjutkan pada ayat 8. Tujuan kita meminta apa saja yang kita doakan adalah mempermuliakan Bapa di sorga. Kita berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ingat, tujuannya adalah untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan firman yang kita baca, yang kita gumulkan, tinggal di dalam kita. Kita nikmati kasih sayang Tuhan yang telah menebus kita dengan darahnya di Golgota, melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak yang sangat dikasihinya. Sebenarnya kita tidak layak. Kita, aku dan kau adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Bapa, Allah Sang Pencipta, turun ke dunia ini dalam bentuk daging sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa, menebus kita orang berdosa, memperlayakkan kita menjadi anak-anaknya. Tuhan meminta kita
Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kembali lagi, jikalau aku dan engkau tinggal di dalam Tuhan Yesus, bukan di samping, bukan di kiri kanan, bukan di depan, bukan di belakang, tetapi tinggal di dalam Yesus Tuhan. Dan firman-Ku, firman yang hidup, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam engkau. Maka kita diberi hak untuk meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga. Maka Bapa yang tahu persis apa kebutuhan kita akan memberikannya kepada kita, dan kita akan menerimanya pada waktu yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, saudara-saudaraku, jangan pernah berhenti berlelah untuk meminta apa saja yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Ketahui dulu kehendak Bapa. Ketahui dulu pergumulanmu. Sampaikan kepada Bapa. Sampaikan ke hadapannya lewat doa, lewat pergumulan pribadi, dengan bersungguh-sungguh membawakannya di hadapan Tuhan. Maka tunggu waktu Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan yang terindah sebagai jawaban doa-doa kita kepada Bapa di sorga. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti menaikkan seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Sama seperti seorang bapa yang mengerti benar apa kebutuhan anak-anaknya, apa keperluan anak-anaknya, maka sang bapa akan memberikan apa yang diminta oleh anaknya, seturut dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, yang sudah tahu persis diketahui oleh si bapa. Bapa kita, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tidak mendengar, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tangannya tidak kurang panjang untuk menopang, menolong kita. Tetapi dalam semua itu, Bapa dipermuliakan. Allah Bapa diagungkan lewat setiap permohonan kita, lewat setiap apapun yang kita minta, lewat setiap kesaksian hidup kita. Maka Yesus Tuhan akan dipermuliakan lewat permintaan kita, lewat apapun permohonan yang kita minta kepada Bapa. Dan jadilah saksi yang hidup, saksi-saksi Tuhan Yesus. Karena kita ini adalah kitab terbuka. Orang akan terus melihat kita. Apakah kita tinggal di dalam Tuhan? Apakah kita hidup di dalam jalan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga hidup di dalam kita? Firman yang kita baca, yang kita dengarkan dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan pribadi kita, apakah kita hidupi? Apakah kita nikmati dan nyatakan? Ini yang menjadi pertanyaan besar kepada kita. Marilah terus teguh beriman kepada Kristus dengan tetap mengasihi Dia, hidup di dalam firman-Nya, tinggal di dalam Dia, berpikir, bertindak, berbicara seturut dengan firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan Yesus bukan suatu hal yang mudah, Bapak Ibu, teman-teman. Tetapi Tuhan akan menolong kita
Firman-Nya yang hidup akan terus membantu kita, menopang kita untuk menikmati perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Roh-Nya yang hidup menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Roh-Nya yang hidup membantu kita berdoa, menyampaikan seruan-seruan kita kepada Allah Bapa. Roh Tuhan yang hidup, itulah yang menolong kita, membantu kita untuk terus menaikkan doa-doa kita setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit dan detik kehidupan kita ada di dalam kuasa Tuhan. Hidup kita hari ini hanyalah karena anugerah Tuhan semata. Hidup kita hari ini hanyalah karena kasih cinta Tuhan Yesus semata. Itu sebabnya mari kita hargai hidup yang Tuhan berikan dengan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, dengan tetap menjaga kekudusan hidup kita seturut dengan firman-Nya, sehingga ketika kita meminta sesuatu, maka Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya dan seturut dengan kehendak-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.